Selamat datang di Dewa Prasta Channel. Ini adalah episode yang kelima. Masih kita membahas tentang huruf Korea. Pada episode kelima ini saya akan membahas real. Dimana pada episode sebelumnya kita sudah membahas ticket. Oke, kita langsung saja ke slide. Oke, kita mulai saja. Ya, yang seperti angka 2 ini namanya real ya. Bagaimana penjelasannya dan bagaimana cara penulisannya, mari kita simak video ini. Sebelum kita melanjutkan penjelasan ke konsonan tunggal berikutnya, mari kita ingat dulu konsonan tunggal yang ada, yaitu yang 14. Dari pertama, yaitu ini namanya giek, nian, diget. Nah, itu sudah kita pelajari. Hari ini kita mempelajari real. Oke, sambil mengingat, kita mulai saja menghafalkan konsonan tunggal ini, yaitu gini, diri, mi, bisi, iji, ciki, di, pi, hi. Oke, itu ada 14 konsonan tunggal. Oke, kita mulai ke konsonan real. Penjelasan real ini ada 4. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, jika real ini berada di awal, akan berbunyi R dan L. Artinya, ini R dan L artinya setengah R, setengah L. Ya, contohnya dalam kata radio. Ini radio bacaannya ya. Setengah R, setengah L, audio. Artinya radio. Jadi kalau di Indonesia kita bilang radio. Jadi R-nya kental, R, radio. Tapi kalau di Korea, R-nya agak melunak, agak ke L dikit, jadi radio. Radio dalam Indonesia, dalam Korea radio. Jadi getaran lidahnya itu sedikit radio. Radio, bukan radio. Kalau radio itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Korea adalah radio. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang kedua. Jika berada di antara dua vokal, maka real itu akan berbunyi R. Oke, bunyi R. Jika di antara dua vokal. Ya, contoh katanya adalah ini moreda. Ini bacanya moreda ya. Yang artinya tidak tahu. Moreda. Di antara dua vokal. Di antara vokal apakah? Oke, kita lihat. Di antara vokal yang ini, O dan E. Di antara O dan E ada R. Jadi bunyinya adalah R. Jadi moreda. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada contohnya gidariseo. Gidariseo. Bacanya gidariseo artinya tunggu. R ini diapit oleh vokal yang mana? Oke, lihat. Ini real diapit oleh A dan I. Nah, ini realnya. Maka bunyinya adalah R. Artinya gidariseo itu artinya tunggu. Misalnya dalam kalimat saya pakai contoh, 잠깐만 기다리세요. Tolong tunggu sebentar. 잠깐만 기다리세요. Tolong tunggu sebentar. Itu artinya. Oke. Untuk penjelasan yang ketiga,
jika berada di akhir akan berbunyi L. Ini uniknya real. Real itu jika bisa berbunyi R, bisa berbunyi L. Ini kalau di akhir bunyinya L. Contoh katanya adalah susul. Ini susul bacaannya, artinya operasi. Ini operasi medik ya, medical operation ya. Jadi misalnya operasi jantung, operasi kulit, gitu ya. Sebab di Korea kan terkenal operasi kulit itu. Nah, real yang manakah yang berbunyi L? Oke, kita lihat. Susul, ini real yang berbunyi L. Real ini berada di akhir kata. Itu artinya operasi ya. Contoh yang kedua adalah gil. Ini bacaannya gil, yang artinya jalan. Real ini adalah berada di akhir. Ini dia, di akhir kata. Gil, satu kata terdiri dari satu suku kata yang artinya jalan. Igilo oseo, misalnya contohnya, misalnya kamu lewat jalan ini, silahkan lewat jalan sini. Igilo oseo, ya silahkan datang lewat jalan ini. Ya, teman-teman juga bisa sambil praktekkan contoh-contoh yang saya berikan. Oke, kita ke penjelasan yang keempat. Jika real diikuti oleh real akan berbunyi L juga. Bunyinya L ini ya. Seperti konsonan nian yang kita bahas pada episode ketiga, itu ada konsonan nian. Jadi konsonan nian itu bila diikuti oleh real, maka nian ini berubah menjadi real. Sama dengan ini jika double real, jadi bunyinya L. Oke, kita lihat contoh. Ini bacaannya talayu, artinya berbeda. Yang mana L yang diikuti oleh L? Oke, kita lihat. Ini real dan ini real. Jadi ada dua real, maka bunyinya L, bukan R lagi ya, bunyinya L. Contoh di talayo. Igeun chogoran talayo. Yang ini dengan yang itu berbeda. Nah, itu contoh kalimatnya. Igeun chogoran talayo. Yang ini dengan yang itu berbeda. Itu dalam bahasa, contoh dalam kalimat. Oke, contoh yang kedua adalah nolayo. Nolayo artinya mengherankan. Ya, mengherankan atau terkejut. Ya, realnya juga sama, ini realnya double real, maka bunyinya adalah L. Jadi nolayo, bukan norayo. Bukan norayo ya, nolayo, karena realnya double. Jadi artinya mengherankan. Misalnya kalau orang Korea itu terkejut dalam artian tiba-tiba di jalan ketemu dengan temennya atau dikaget, oh noline gitu. Nolayo, kalau nolayo kan itu bahasa yang informal, polite. Tapi kalau biasanya dengan temen, biasanya pakai bahasa sehari-hari atau bahasa slang, itu nolayo itu berubah menjadi noline. Biasa kaget itu, oh noline, langsung dia ucapkan dulu, oh kaget aku, begitu artinya. Oke, itu penjelasan dari real, ada 4. Yang pertama, jika
real itu berada di depan, maka berbunyi setengah R setengah L. Contohnya radio. Penjelasan yang kedua, jika real berada di antara dua vokal atau diapit oleh vokal, maka bunyinya R. Yang ketiga, jika real berada di akhir kata atau suku kata, maka berbunyi L. Contohnya susul dan gil. Yang keempat, jika real diikuti oleh real, maka akan berbunyi L. L lagi ini bunyinya ya. Itu contohnya di talayu dan nolayu. Oke, itu penjelasan daripada real. Sekarang kita ke cara penulisan daripada real. Oke, penulisannya adalah seperti biasa. Huruf Korea itu ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Maka real ini seperti penjelasan yang ada di slide ini. Yang pertama adalah dari kiri ke kanan, dan itu yang kedua atas bawah, yang ketiga kiri kanan lagi, ini nyambungnya, dan itu yang keempat atas bawah lagi, yang kelima kiri kanan lagi. Jadi caranya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada sambungan dua di sini dan di sini. Mungkin kalau kita atau saya menulis sebelum belajar cara menulis real ini, saya begini cara menulis, seperti menulis angka 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri kanan, atas bawah, kanan kiri, atas bawah, kiri kanan. Jadi tidak ada sambungannya. Jadi seperti rumus dalam menulis huruf Korea, itu kalau yang vertikal dari atas ke bawah, yang horizontal dari kiri ke kanan. Jadi penulisan real itu adalah pertama dari kiri ke kanan, yang kedua dari atas ke bawah, yang ketiga lagi dari kiri ke kanan, yang keempat atas bawah, yang kelima kiri kanan. Jadi ada sambungan dua di sini. Ya, begitu cara menulis real. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya pada episode ini, dan episode berikutnya saya akan membahas tentang konsonan tunggal yang berikutnya juga, yaitu miem. Apa itu miem? Mari kita saksikan pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.